Pelacakan data akan kami lakukan hari ini. Lokasi perangkat NIK, nomor rekening, KTP, NPWP, BPJS, bahkan media sosial FB, IG, dan TikTok akan kami lacak. Tidak ada pembayaran hari ini. Data kamu beserta data keluarga kamu yang tertera akan saya lacak dan akan saya buat bermasalah. Saya tunggu 20 menit ke depan pembayaran Anda sudah diterima. Nah, ini makin gila teman-teman semuanya gitu loh. Saya perhatikan sejak dari AFPI menyampaikan bahwa akan melaporkan yang namanya komunitas Galbay kepada pihak kepolisian. Tapi di samping itu, tindakan yang dilakukan oleh debt collector itu terkadang sudah di luar dari kemanusiaan yang ada. Bahkan mereka lebih ganas dan lebih garang saat ini gitu loh. Mungkin mereka beranggapan dengan adanya statement yang dikeluarkan oleh Afi tersebut, ya mungkin orang-orang itu sudah ketakutan sehingga mereka dengan mudah melakukan pengancaman-pengancaman yang terkadang ini sangat tidak manusiawi sama sekali ya. Ya mungkin mereka mengaji mumpungkan dalam hal itu. Mungkin yang perlu saya bahas dalam teman-teman semuanya mungkin kali ini tentang ancaman-ancaman seperti ini. Saya berharap teman-teman semuanya tidak ada yang ketakutan, tidak ada yang kecemasan, walaupun ya mereka menyampaikan akan terjadinya pelacakan data dan lokasi perangkat NIK, nomor rekening, KTP, NPWP, BPJS, bahkan media sosial FB, IG, dan TikTok akan mereka lacak. Tapi percayalah teman-teman semuanya, sehebat apapun debt collector dalam pengancaman, mereka melakukan pengancaman, mereka tidak pernah mau menyebutkan nama aplikasi. Itu yang harus teman-teman pahami. Anda tahu kenapa? Itu bukan tanpa alasan, tapi itu ada alasan yang jelasnya. Alasannya adalah setakut-takutnya Anda mendapatkan chat WhatsApp tersebut, lebih takutlah debt collector yang melakukan penagihan tapi keceplosan menyebut nama aplikasi. Ya, jadi teman-teman gak usah ketakutan juga ketika Anda mendapatkan contoh yang seperti ini ya. Pelacakan data akan kami lakukan hari ini. Lokasi perangkat NIK, nomor rekening, KTP, NPWP, BPJS, bahkan media sosial FB, IG, dan TikTok akan kami lacak. Tidak ada pembayaran hari ini. Data kamu beserta data keluarga kamu yang tertera akan saya lacak dan akan saya buat bermasalah. Saya tunggu 20 menit ke depan pembayaran Anda sudah diterima. Logikanya. Hal-hal seperti ini dilakukan adalah oleh debt collector yang bodoh-bodoh gitu loh. Umumnya deskol yang melakukan hal ini. Dampak dari kekejaman deskol yang seperti ini akan berdampak kepada pihak ketiga nanti yang berkunjung ke rumah. Gara-gara ucapan sampah yang mereka ucapkan seperti ini akan terjadi bentrok dengan pihak ketiga yang akan berkunjung, yang bertanggung jawab pihak ketiga nantinya. Ini sangat miris. Dan habis itu lagi teman-teman semuanya, tidak usah terlalu dihiraukan ucapan-ucapan seperti ini. Itulah kenapa saya selalu menghimbau Anda, jangan pernah menggunakan WhatsApp, jangan pernah menggunakan email, dan jangan pernah menggunakan nomor teleponmu. Kapan perlu handphonemu di-reset, segala media sosial meskipun itu akun Gojek dan segala macam, Anda hilangkan aja semuanya gitu loh. Ganti dengan wajah baru. Tujuan kita mengatasi hal-hal seperti ini supaya tidak terjadi. Ya, walaupun mereka tidak menyebutkan nama aplikasi, Anda yang serba ketakutan, yang mental Anda tidak baik-baik saja, Anda akan terhanyut dengan ucapan-ucapan seperti ini. Ini yang selalu saya himbau buat teman-teman semuanya. Sebisa mungkin saya bilangin, putuslah semua komunikasi yang terhubung. Kalau Anda menyatakan tidak mampu bayar, oke, lebih baik Anda memutus komunikasinya biar lebih aman. Aman dalam arti apa nih? Supaya kamu tidak perlu menerjemahkan semua kata-kata yang mereka kirimkan. Di sini kan mereka bilangin pelacakan data. Data apa yang mau dilacak secara logikanya? Mereka sedang menunjukkan suatu kebodohan, tapi Anda sambut dengan pemikiran yang sangat luar biasa. Bahkan Anda takut juga.
Mereka real menunjukkan kebodohan. Sekarang mereka sampaikan mau melakukan pelacakan data. Data apa yang mau dilacak? Toh kita menyerahkan KTP kita kok. Kita menyerahkan semua data yang mereka minta di awal. Ya kan? Habis itu mereka bilangin kami akan melakukan pelacakan lokasi. Lokasi apa? Toh orang memang sudah diizinkan memang kamera mikrofon lokasi. Lokasi apa lagi yang mau mereka lacak? Ini dilakukan oleh orang-orang bodoh gitu loh. Ya. Habis itu lagi mereka sampaikan di sini perangkat NIK. NIK apa yang mau dia lacak? Dia sampaikan nomor rekening, KTP, NPWP, BPJS, bahkan media sosial FB, IG, dan TikTok. Nggak usah terlalu takut. Ya, saya memohon sama teman-teman semuanya. Jangan terhanyut dengan katanya dan katanya. Ingat, ya, ingat selalu teman-teman semuanya. Sehebat apapun mereka dalam menagih, tidak satu pun mereka yang berani menyebutkan nama aplikasi. Itu menandakan apa? Setakut-takutnya Anda, lebih takutlah mereka keceplosan nanti menyebutkan nama aplikasi. Ya. Jadi tolong teman-teman semuanya. Dan habis itu lagi ini, tidak ada mereka yang berani menyebutkan nama aplikasi. Dia sampaikan di sini, lu masih punya etika, masih ada otak untuk mikirkan andai ini masih bisa hidup tenang, seperti tak ada beban, kagak mikir hutang lu ini kagak lu bayar, mau lupa. Ya. Pokoknya dia nggak pernah menyebutkan nama-nama aplikasi mereka. Disampaikan lagi nih, kau pilih bayar hutang di aplikasi sekarang atau wajah kau dan data keluarga kau ini viral. Semua data foto, video, dokumen lengkap di sini. Semua kontak darurat kau akan kami teror. Tapi tidak pernah mereka mau menyebutkan nama aplikasi. Jadi tolong banget buat teman-teman semuanya, jangan baper dengan hal ini. Bang, itu mereka sudah mulai bang ke media sosial. Oke, kalau mereka mulai ke media sosial, jalur yang harus Anda tempuh adalah ke pihak kepolisian, ke tim Satgas Waspada Investasi yang namanya sekarang Satgas Pasti. Atau Anda bisa banjiri ruangan pelapor dari OJK. Ya, banjiri semuanya. Kalau Anda sudah tahu saya cuma mau minjamnya di pinjol legal, banjiri. Mereka-mereka ini pastinya ya nanti, walaupun kita sudah tahu ya ending dari OJK itu apa, pelaporan itu ya pastinya akan dilempar ke aplikasinya masing-masing gitu loh. Ya, kita sama-sama sudah tahu jawabannya apa. Ya, telah dilakukan investigasi, itu bukan kami. Ya, itu udah jawabannya gitu loh. Itu udah paling jawaban yang tepat. Makanya saya bilangin, daripada teman-teman mendapatkan hal-hal seperti ini gitu loh, mendingan ganti aja deh email Anda, ganti aja nomor Anda, hapus aja WA Anda, reset aja HP Anda ke setelan pabrik. Salah nggak bang? Nggak ada yang salah. Yang salah itu ketika kamu sudah tahu permasalahannya dan kamu biarkan. Itu baru salah. Contoh, kamu sudah tahu bahwa ini bikin kamu baper, bikin kamu nggak enak tidur, bikin nggak enak makan, tapi dibiarkan. Ini baru bermasalah gitu. Ya, tapi kalau kamu mengambil inisiatif, kamu tahu nih sumber masalah pastinya dari WhatsApp, sumber masalah pasti dari email, sumber masalah pasti dari telepon. Kamu melangkah mengatasi itu semuanya, itu hebat. Ya, itu teman-teman harus pahami hal-hal seperti ini. Dan ini lagi mereka sampaikan ya, masih juga kau belum bayar hutang kau ini, serius, oke ini kami akan berikan kesempatan terakhir malam ini, maksimal jam 6 sore ini kau sudah harus bayar hutang kau itu. Kau selesaikan sekarang, kami tidak mau menunggu. Jika sampai jam 6 sore ini kau belum juga bayar, kami sudah mengantongi isi HP kau dari awal kau daftar aplikasi. Kau sudah menyetujui aplikasi mengakses galeri, kontak, dan log telepon. Kau ini tolol. Tanpa sadar kau sudah menyerahkan seluruh isi HP kau ke kami. Nah sekarang pilihannya hanya bayar atau kau terima risiko penyebaran di media sosial. Daerah kau penipuan, penggelapan, dan lain-lain bisa terjadi sama kau sore ini. Tapi tidak ada nama aplikasi. Ya, tidak ada nama aplikasi teman-teman semuanya. Dia pun juga tolol gitu loh. Dia melakukan pengancaman, melakukan penekanan. Kalau ancaman ini masuk, debetur ingin beretikat baik untuk membayar, mau bayar kemana? Nama aplikasi nggak ada. Biasanya hal-hal seperti ini berbarengan ya. Pasti sebelum mereka mengirimkan hal seperti ini, sudah ada lebih dulu penagihan sesuai dengan SOP. Mereka menagih sesuai dengan aturan. Itu untuk mengelabui teman-teman semuanya. Kenapa mereka selalu pakai yang satu versi baik, yang satu versi jahat? Ini untuk menutupi kejahatan mereka.
Apabila Anda nanti melaporkan hal seperti ini, mereka bisa tepis dengan Persi penagihan yang baik. Di jam yang sama, di hari yang sama kita menagih seperti ini. Ini nomor yang kita pakai. Kalau itu bukan kami. Itu alasannya. Itu untuk menimpa keburukan mereka. Untuk menutupi keburukan mereka. Ini memang harusnya bukan kita lagi yang menyelesaikan masalah ini, tapi harus adanya campur tangan dari pemerintah. Pemerintah harus intervensi dalam hal ini. Jangan hanya suara aja. Ya, makanya saya himbau kemarin, pas pergantian dari bulan 5 ke bulan 6, di bulan Juni kemarin, saya sampaikan sama teman-teman semuanya, hati-hati. Kita sudah memasuki bulan Juni. Juni adalah pertengahan tahun, saya sampaikan seperti itu kan. Juni adalah pertengahan tahun. Ya, Juli dan seterusnya nanti penagihan debt collector akan makin parah. Kenapa saya bilangnya seperti itu? Pertama, mereka kejar target untuk akhir tahun. Kedua, pihak pinjol otomatis akan memberikan laporan akhir tahun mereka. Kalau dia tidak mencapai target, debt collector akan dipecat, pinjol akan mengalami kerugian. Makanya mereka sangat pesat dalam melakukan penagihan. Itulah makanya saya selalu himbau sama teman-teman semuanya, hati-hati. Kita sudah masuk bulan Juni. Ya, kemarin itu saya bikinin seperti itu. Kita sudah masuk loh di bulan Juni. Nanti Juli dan seterusnya ini petaka yang besar. Ingat, angka mengakhiri hidup yang paling banyak sesingkat pengetahuan saya, sudah 7 tahun saya ada di YouTube. Sesingkat pengetahuan saya, kasus-kasus mengakhiri hidup terjadinya mulai dari pertengahan tahun sampai akhir tahun. Ya, karena mulut sampah debt collector akan sangat gencar. Tapi kalau di awal-awal tahun itu mereka agak sedikit mereda. Ya, karena mereka tidak dipacu dengan target yang ada. Oke? Dan habis itu masih kau diamkan hutangmu ini, ditunggu 30 menit pembayaranmu. Jika tidak ada, akan kuhubungi semua kontak keluargamu dan akan dipermalukan. Jangan sampai datamu ini kubuat pinjol ya, bayar sekarang. Ini kebodohan-kebodohan yang mereka tunjukkan gitu loh. Mereka melakukan penagihan berupaya untuk Anda ketakutan, Anda kecemasan, tapi tidak satupun mereka yang berani menyebutkan nama aplikasinya. Semuanya minta pembayaran. Kau bayar hutang kau sekarang. Kau bayar sekarang juga. Kalau enggak, datamu, keluargamu, segala macam. Tapi bayarnya kemana? Ya, itu menandakan mereka sangat ketakutan. Berarti mereka bekerja di bawah tekanan. Mereka diperintahkan atau mereka disuruh untuk melakukan tindakan seperti ini, tapi jangan pernah sesekali menyebutkan nama aplikasi. Itulah yang terjadi. Ya. Terus Anda yang ketakutan, saya tanyakan dulu. Teman-teman yang ketakutan mendapatkan ancaman-ancaman seperti ini. Ketika Anda ketakutan dan habis itu Anda berinisiatif untuk membayar, kira-kira Anda mau bayar kemana? Oh, Anda meraba, bang, saya telatnya aplikasi A, saya telatnya aplikasi B, saya telatnya aplikasi C. Kalau iya itu, kalau tidak bagaimana? Itu harus Anda bentuk pertanyaan kecil. Jadi nggak perlu kita mengikuti kebodohan yang diciptakan. Kita harus pintar daripada kebodohan yang mereka hadapkan. Ya, harusnya teman-teman seperti itu. Ini kan dia sampaikan terus ini. Masih juga kau belum bayar hutang kau ini? Serius, oke, kami berikan kesempatan terakhir malam ini. Kan selalu dengan bahasa malam ini segala macam, 6 sore dan segala macam. Tapi kemana? Ya, ini yang mau Anda terjemahkan. Gila kita yang ada, teman-teman. Yang ada tidur nggak enak, makan nggak enak. Apa-apa hari-harimu nggak enak. Mendingan, ya, ambil keputusan tadi. Cabut nomormu, hapus WA-mu, reset HP-mu ke setelan pabrik, masuk dengan nomor baru. Ya, usahakan mendaftar dengan nick yang berbeda. Udah, perkaranya selesai. Oke, kita kabur bang, nanti kita dibilangin pencuri dan segala macam. Ada KTP. Ada alamat yang jelas, datangi. Kita mengganti nomor hanya kita tidak terima dengan ucapan yang seperti ini. Cuman itu kok masalahnya. Kenapa teman-teman nggak mau mempraktekkan? Ada yang lebih simpel, ada yang lebih mudah, gitu loh. Kenapa harus cari yang rumit? Kenapa harus mencari kapan DC datang ke rumah? Daerah mana yang akan didatangi? Kenapa harus itu yang menjadi tumpuan masalah kita? Kenapa kita tidak melakukan? Kenapa tidak ganti WA? Kenapa tidak hapus nomor? Kenapa tidak ganti nomor? Kenapa tidak hapus email? Kan harusnya seperti itu. Ya, jadi saya berharap buat teman-teman semuanya, please banget.
Ancaman-ancaman seperti ini tidak usah Anda masukkan ke dalam hati, tidak usah Anda baper juga. Mereka tidak menyebutkan nama Anda, mereka tidak menjelaskan aplikasinya apa. Anggap aja ini tong kosong nyaring bunyinya. Tapi untuk menyelamatkan pemikiran Anda jangka panjang, gantilah nomormu, hapuslah WA-mu, gantilah emailmu. Dengan begitu kamu akan terselamatkan dari kata-kata yang seperti ini. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Browning. Wassalam.